Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Bintoro, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Telaga 1, Bantar Kawung, Brebes. Video kali ini saya buat sebagai tugas penyampaian konsep-konsep pemahaman saya dalam pembelajaran modul 1.4 serta keterkaitannya dengan modul sebelumnya, yaitu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dalam video sebelumnya, saya telah menyampaikan secara rinci pemahaman saya tentang keterkaitan kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi tindakan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar itu, manusia mau bertindak dan melakukan sesuatu, meski kadang dalam pemenuhannya manusia melanggar perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, norma, atau melanggar peraturan. Demikian juga murid-murid di sekolah pasti tak luput mengalami hal seperti itu. Sebagai seorang guru, tentunya akan merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki murid dari keadaan itu. Menurut teori kontrol Diane-Goosen, perlu peninjauan kembali tentang bagaimana guru mencoba melakukan kontrol terhadap peserta didik. Ternyata penghukuman dan pembuat rasa bersalah justru mengakibatkan murid menjadikan diri sebagai seorang yang beridentitas gagal. Padahal seharusnya guru bertindak membangun karsa demi kesuksesan mereka. Sedangkan kontrol guru sebagai teman maupun sebagai pemantau yang bisa dilakukan, namun ada sisi di mana faktor eksternal masih mendominasinya, sehingga kurang efektif dalam mendidik mereka secara mandiri dan merdeka. Peran guru sebagai manajer adalah yang paling disarankan. Dengan teori kontrol segitiga restitusi, menurut Diane-Goosen, sangatlah dianjurkan, karena di sini guru mampu mengubah perilaku murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berdasarkan itulah diyakini penerapan segitiga restitusi mampu membangun keyakinan secara intrinsik dan diharapkan mampu menciptakan budaya disiplin positif. Penerapan disiplin positif akan menjadi orang atau peserta didik termotivasi melakukan apa yang mereka inginkan dan hargai menurut dirinya sendiri. Kita percaya bahwa setiap manusia mempunyai naluri menerapkan nilai-nilai kebajikan dan norma yang bersifat universal. Ketika murid-murid telah memiliki motivasi tersebut, akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Motivasi tersebut tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman ataupun hadiah. Dengan penerapan disiplin positif, maka akan terciptanya budaya positif pula. Keterkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Konsep trilogi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantoro dituliskan ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarsa, serta Tuturi Handayani, di mana menurut saya makna ing madya Mangunkarsa adalah di dalamnya membangun pribadi anak yang utuh serta merdeka. Disitulah pendidikan berjalan. Dalam kemerdekaannya, olah pikir, olah rasa, serta motivasi yang kuat akan muncul dalam diri mereka. Mendidik anak dengan segitiga restitusi tentunya selaras dengan konsep di atas.
Keterkaitan dengan nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak yang telah mempelajari modul ini, saya sangat setuju dengan apa yang telah dikonsepkan. Sejauh ini saya telah mencoba menerapkan dan menyebarkan pemahaman saya itu minimal di lingkungan kerja saya, teman-teman sejawat seinstansi yang sering bertemu. Usaha yang saya lakukan yang lain adalah melalui pembicaraan-pembicaraan ringan atau menyebarkan video pembelajaran yang telah saya buat. Di sini setidaknya peran guru penggerak sudah saya jalankan, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi coach bagi guru lain untuk menuju pada keberpihakan pada peserta didik. Mereka butuh belajar sepenuhnya dan seutuhnya untuk menjadi manusia yang merdeka dan nantinya mampu berperan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta warga dunia. Di sanalah nilai keberpihakan, kemandirian, kolaboratif, inovatif telah saya miliki. Keterkaitan dengan visi guru penggerak, nilai-nilai keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, baik untuk ditetapkan bersama, dan penetapan itulah yang biasa kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berangkat dari situlah bahwasanya penetapan visi sekolah sangatlah penting. Visi sekolah haruslah tepat dan jelas. Visi sekolah tersebut harus dituliskan dan ditetapkan sesuai apa yang diimpikan warga sekolah. Maka penetapan kesepakatan dan keyakinan sekolah atau kelas sangatlah logis. Dari sana, penerapan budaya positif telah dijalankan, di mana kemerdekaan setiap individu dihargai. Dan visi saya selaku calon guru penggerak, saya yakini akan terwujud. Refleksi. Setelah belajar tentang menciptakan budaya positif dengan teori kontrol, saya merasa bahwa selama ini, semenjak pertama saya menjadi guru 26 tahun yang lalu, saya kini menyadari telah banyak hal yang saya lakukan yang tidak seharusnya terjadi. Mengontrol murid dengan hukuman dan membuat mereka bersalah dulu sering saya gunakan, yang ternyata ini justru membuat mereka menjadi anak yang merasa beridentitas gagal. Memang semakin kesini, semakin lama saya menjadi guru dan bertambahnya pengalaman, banyak pula perubahan yang saya sadari dan lakukan. Pengendalian diri saya lebih terukur dan berbeda. Menuju ke sini, pendekatan dengan murid dengan bertindak sebagai teman dan memantau mereka dengan penerapan pendekatan aturan saya terapkan. Bahkan bertindak sebagai manajer pun dalam menangani kasus mereka mungkin pernah saya alami. Hanya saja teori yang tepat dan bagaimana harus menjalaninya belum saya ketahui. Maka dengan belajar modul ini menguatkan saya untuk melakukan yang terbaik bagi peserta didik. Meskipun demikian, tetaplah tepat apa yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya ketika kontrol diri tidak mampu dilakukan, penguasaan lain yang harus mendisiplinkan mereka tetap dilakukan. Kesimpulan, semoga dengan pembiasaan budaya positif, semua peserta didik saya pada khususnya dan peserta didik kita semua pada umumnya
mampu juga memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Demikianlah video pemahaman saya dalam pembelajaran modul 1.4 serta keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.